Kalau sudah itu tidak bisa ambil.
Yang lain ya, silakan masuk. Sudah tahu semua temannya? Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa ya. Kita tunggu dulu ya temannya. Silakan absen dulu ya, absen di Sispo ya. Absen di Sispo silakan. Iya. Baik, baik, Pak. Oke, kita tunggu lagi ya, sekitar 5 menit lagi. Kalau apa namanya belum join ya saya mulai aja ya. Sekitar 5 menit lagi saya mulai. Yang belum absen silakan absen terlebih dahulu. Di Sispo ya absennya.
Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Yang Cica absennya ini nggak bisa diklik, Pak. sudah bisa diklik ya. Iya. Sama Pak, yang Renita juga nggak bisa Pak. Nah, itu juga ya. Ntar saya cek dulu ya. Oh iya ini ya, restrict ini ya. Bentar ya, saya edit lagi. Nah, coba diulang lagi dulu. Absen. Iya. Nanti saya coba lagi. Nah, coba silakan di absen coba. Coba Pak N lagi apa namanya? Refresh lagi coba. Silakan absen ya. Sudah. Sudah bisa? Bisa? Sudah, Pak. Sudah Bisa ya? bisa. Oke, oke. Kasih ya. Kita mulai saja ya. Ya, Pak. Oke, materi kita hari ini tentang sudah masuk semua. Putri, Tiara. Tira, Renita, Tiara, Putri, Cica ya.
Satu lagi yang nggak pernah masuk sini ya. Siapa namanya? Anja. Anja ya. Dia tahu nggak? Tapi ada di grup ya. Ada Pak Anja nih Pak. Kenapa dia ini tidak kuliah? Jarang Di kuliah MK kayaknya. lain Ya? juga kayak gitu Pak. Hah? Mata kuliah Di seperti MK itu ya? lain juga kayak gitu. Kenapa ya? Nanti saya panggil aja lah. Kenapa dia? Iya Kerja Pak. dia nggak? Atau gimana? Ada masalah? Ininya. Tahu Pak. Tahu ya? Ya nah. Lah, nanti kita ini aja. Oke, hari ini materinya analisa minyak bumi ya. Iya Pak. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana asal usul minyak bumi, kemudian komposisinya ya. Komposisi minyak bumi sudah tahu ya. Sudah tahu komposisi minyak bumi? Masih ingat nggak? Komposisi terbesar minyak bumi itu apa? Ada senyawa apa saja? Masih ingat nggak? Kan ada 4 ya, kemarin itu ya, yang saya jelaskan. Garis besarnya ya. Komposisi utamanya selain impuritisnya ya. Apa? Masih ingat nggak? Parafin, olefin, nafta, dan senyawa aromatik ya. Benar nggak? Iya, Pak. Benar. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Dan impuritisnya apa? Ada ingat nggak impuritisnya apa? Jadi selain 4 komposisi itu ada komponen lain ya. Itu senyawa impuritisnya apa? Ada yang ingat? Lupa. Itu nitrogen, belerang, Nitrogen, belerang. Benar ya? Nitrogen, belerang. Sama apa lagi? CO2 adanya. Nah, itu merupakan impuritisnya ya selain komposisi utamanya. Bentar ya. Ada Pak Anu. Reno. Tapi tidak kalau pakai pada Bombay. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kalau kita sudah tahu komposisi dari minyak bumi itu ya, 4 senyawa itu dan impuritisnya. Jadi kita harus ada analisa minyak bumi tersebut ya. Suara saya bisa ya, dijelasnya? Bisa didengar? Ya. Bisa ya? Saya kecilin. Jadi tujuan dari analisa minyak bumi ini share screen saya tampil ya? Tampil share screen saya? Share screen saya tampil nggak? Tampil, Pak. Tampil ya, oke. Kalau nggak tampil bilang ya, atau suara saya kecil atau ini ya. Oke ya, analisa minyak bumi ya. Jadi setelah tahu bagaimana asal usulnya, kemudian komposisinya, kita harus mengetahui atau sebelum diolah minyak itu atau setelah diolah minyak itu harus kita tahu kualitasnya ya. Bagaimana caranya? Ya kita lakukan analisa ya. Namanya analisa minyak bumi. Jadi tujuannya itu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pada proses dan operasi. Jadi pada pengawasan pada saat ini eksplorasi ya. Kemudian pada saat pengendalian juga ya, pada saat melakukan pengolahan nantinya di kilang nantinya ya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas produk yang akan dihasilkan ya. Jadi tujuannya untuk mengendalikan, kemudian mengawasi, kemudian supaya produk yang dihasilkan itu baik ya. Itu tujuan analisa minyak bumi. Nah, crude oil itu dievaluasi gunanya menentukan potensi minyak bumi itu sebagai bahan baku kilang minyak ya. Jadi crude oil itu sebelum diolah ya, di tempat pengolahannya itu namanya kilang minyak ya. Baru-baru ini mungkin lihat di ini ya, di media TV ya, ada kilang minyak yang terbakar ya. Di mana? Ada yang tahu nggak?
Ada yang tahu? Ada kilang minyak di Indonesia terbakar? Di Iya Pak, di RU6 Indramayu Pak. Indramayu ya, daerah situ ya. Jadi yang terbakar itu bukannya ini apa namanya, RU itu refinery unit ya. Refinery itu kalau di Indonesia kan itu pengolahan ya. Kalau dulu tuh unit pengolahan ya, atau kilang minyak. Sekarang ini refinery unit, jadi unit pengolahan minyak. Jadi yang terbakar itu tangkinya ya. Kalau tempat prosesnya ataupun tempat penghilangannya, tempat pengolahan minyaknya tentu akan menimbulkan kebakaran yang dahsyat ya. Itu hanya tempat storage-nya atau tempat tangki penyimpanannya. Jadi kalau bahan bakar yang mudah meledak itu sangat susah dia dipadamkan ya. Jadi perlu waktu berapa hari kemarin? 2 hari kalau nggak salah ya untuk memadamkan. Tapi sudah ada antisipasinya ya. Karena memang refinery unit dari kilang minyak ini atau kilang minyak ini memang sangat mudah terbakar ya. Jadi ada antisipasi yang dilakukan untuk supaya proses produksinya tidak terhambat. Oke tadi ya. Kemudian potensi ditunjukkan oleh jumlah fraksi terbanyak yang dinyatakan sebagai persen volume ya. Jadi fraksi ataupun nanti persen berapa banyak yang akan diolah itu dinyatakan dengan persen volume. Paham maksudnya persen volume? Paham ya? Jadi berapa persen dalam ukuran volume ya? Kan ada persen berat ya. Massa artinya ditimbang ya, tapi ini persen volume. Jadi apa namanya dalam satuan volume ya. Jadi persennya persen recover ya. Bagaimana merecovery atau mengolah minyak itu menjadi produk yang akan didestilasi ya. Nah, destilasi tempat unitnya ya. Itu destilasi untuk pengolahan minyak itu namanya destilasi Hempel atau juga disebut destilasi through boiling point ya. Jadi untuk menentukan dari produk-produk minyak bumi itu kita harus tahu dulu titik didih sesungguhnya ya. Through boiling point itu titik didih sesungguhnya. Jadi titik didih sesungguhnya dari suatu minyak yang akan kita hasilkan ya. Jadi destilasi itu ada yang tahu destilasi? Sudah pernah belajar ini apa ya? OTK 1, OTK 2 sudah? Semester ini ya OTK 2 ya? Ya, sudah belajar belum operasi teknik kimia? Sudah belajar? Penyulingan. Iya, destilasi ya. Sudah belajar sama Pak Bakri? Operasi teknik kimia? Sudah? Sudah belajar belum? Belum Pak, belum ada belajar. MK-nya. Oh, belum ada MK-nya, iya ya. Jadi itu MK-nya nanti di operasi teknik kimia ya. Jadi destilasi itu merupakan unit pengolahan ya dengan cara pengolahan minyak bumi itu pengolahannya berdasarkan perbedaan titik didih ya. Titik didih tahu ya. Jadi masing-masing komponen senyawa itu atau unsur atau senyawa itu memiliki titik didih. Jadi kan minyak bumi itu kan dalam partai besar ya, dalam komponen besar ya. Kenapa warna minyak bumi itu gelap? Ada yang tahu? Warnanya hitam. Ada yang tahu nggak? Kenapa warna minyak bumi itu warnanya hitam? Pernah saya jelaskan kemarin kan? Ada yang tahu? Tiara? Putus-putus suaranya Pak. Putus suaranya. Ini kenapa? Udah tahu kenapa minyak bumi itu warnanya hitam atau gelap? Kenapa? Halo? Ada yang tahu? Masih putus-putus nggak suaranya? Jelas suaranya? Jelas nggak suaranya? Jelas, Pak. Jelas ya? Kenapa minyak bumi itu warnanya hitam? Ada yang tahu?
Tiara tahu nggak? Kenapa minyak bumi itu warnanya hitam? Hitam ya, emas hitam, yang emas hitam. Ya kan? Kandungan utama dari minyak bumi itu kan senyawa karbon kan? Karbon itu warnanya hitam ya. Hitam. Nah, itu hitam ya. Jadi fraksinya terlalu besar, jadi warnanya hitam. Jadi kalau karbonnya saja satu, nggak terlalu hitam ya. Nah, fraksi-fraksi itulah nanti akan dipisahkan berdasarkan titik didihnya. Ya. Kenapa disebut true boiling point? Ya, masing-masing itu memiliki titik didih ya. Jadi kalau sedikit saja melenceng, nah itu produknya tidak akan murni ya, atau nanti tercampur misalkan minyak tanah tercampur dengan bensin ya, atau bensin tercampur dengan solar ya, dan lain-lain ya. Oke ya. Jadi hasil evaluasi crude oil dilaporkan dalam sebuah resume yang berisi data destilasi, cutting product, kandungan impurities dan sebagainya, disebut crude assay ya. Jadi analisa dari crude oil itu berupa data dari data destilasi. Destilasi artinya data dari produk ya, dari pengolahannya. Kemudian cutting product, jadi produk yang sudah dipisahkan artinya ya. Kemudian kandungan impurities ya, yang saya bilang tadi ya. Jadi berapa sulfurnya, berapa CO2-nya, berapa nitrogennya ya, itu akan mempengaruhi nantinya nilai bakar dari minyak atau bensin itu ya. Nah ya, crude assay ya, itu ya nantinya dijadikan acuan dalam merancang unit proses pengolahan yang akan dibuat atau untuk refinery unit RU tadi ya, yang sudah ada ya. Jadi crude assay ini ya sebagai acuan nanti ya untuk merancang atau mengolah dari minyak bumi tadi ya. Nah, crude assay ini digunakan sebagai dasar penentuan kondisi operasi maupun untuk menentukan komposisi blending umpan. Ya. Nah, apa saja pengujian ataupun yang akan dilakukan pada crude oil ini ya. Jadi ada 4 ya, itu tipe analisis dari crude oil tadi ya. Penganalisanya A, B, C dan D ya. Destilasi true boiling point itu pemotongan suhu untuk memperoleh fraksi kurva destilasi, yaitu kurva yang digunakan untuk mengetahui potensi minyak bumi dalam menghasilkan fraksi yang dikehendaki. Paham enggak maksud kalimat ini? Enggak paham, Pak. Blending umpan. Apa tuh, Pak? Nah, ya. Jadi akan saya jelaskan kalau belum paham ya. Jadi destilasi true boiling point. Jadi destilasi itu pemisahan dengan cara perbedaan titik didih ya. Nah, kenapa disebut true boiling point? Nah, pada saat pemisahan nanti itu pemotongan suhu ya. Pemotongan suhu ya, artinya suhu itu harus memang benar-benar milik fraksi dari apa misalkan. Ya. Milik dari fraksi senyawa bensin misalkan ya, atau milik fraksi dari senyawa solar, atau fraksi milik senyawa minyak tanah atau ini kerosin ya, atau juga aptur nantinya. Nah itu harus pemotongan suhunya itu memang harus tepat ya, karena apabila tidak tepat ya itu akan mempengaruhi kualitas dari produk itu ya. Maksud dari mana kata blending tadi? Blending. Nah ini ya, komposisi blending ini ya. Komposisi blending ini komposisi ya, kan itu masih campuran. Blending itu dicampur ya. Jadi dari beberapa macam crude oil itu di blending. Jadi umpannya itu umpan itu kan yang akan dimasukkan ke dalam destilasi, itu namanya umpan. Ya, kalau cerita umpan feed ya, itu bukan umpan pancing ya. Kalau kita orang teknik kimia itu umpan itu artinya senyawa atau bahan yang akan kita masukkan dalam suatu proses ya. Baik itu reaktor
ataupun destilasi ini atau absorber itu namanya umpan ya. Jadi istilah-istilah umpan itu bukan sesuatu yang ini ya, istilah yang lazim ya, bukan yang aneh ya kalau bilang umpan pada teknik kimia ya, pada peralatan ya misalkan ya, itu merupakan suatu yang lazim ya, atau fit ya, dalam bahasa Inggrisnya fit umpan itu ya. Paham nggak kira-kira yang saya jelaskan? Nah, itu prediksi sifat fraksinya itu akan berdasarkan dari specific gravity nantinya plus point ya, viskositas, pour point, kadar subur. Nah, itu apa nanti akan kita pelajari ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi ada 4 tipe evaluasi atau analisis crude oil itu ya. Yang pertama tipe A, analisis cepat ya. Jadi crude oil yang dari eksplorasi tadi yang kita dapatkan dari sumber atau dari penggalian atau juga eksplorasi ya, yang dari sumur-sumur ya, yang ada baik pun dari lautan ataupun dari darat, itu apabila dianalisis secara tipe A itu digunakan untuk memberi gambaran karakteristik minyak bumi yang baru ditemukan ya. Jadi baru ditemukan, dicek dulu ya. Nah, pengujian sifat umumnya saja ya. Dan pengklasifikasian dari crude oil itu sendiri ya. Kemarin kan sudah saya jelaskan ya bagaimana klasifikasi dari minyak bumi tadi ya. Apakah dia termasuk golongan PONA ya, parafin, apakah olefin nantinya atau nafta atau aromaterapik ya, aromatik ya. Jadi tujuannya hanya untuk menganalisa seperti itu ya. Belum lagi kandungan terbanyak apa belum tahu ya. Kemudian tipe B. Tipe B ini analisa sederhana, itu analisa tipe B digunakan untuk memberikan informasi tentang potensi minyak bumi sehubungan dengan minyak bumi yang harus baru ditemukan. Nah, ini sama ya. Tetapi dia sudah ke arah sampai ke fraksi kerosin. Jadi artinya dia sudah mendeteksi ya dengan cara melakukan destilasi suhu boil point ya tentang senyawa fraksi itu ya, senyawa dari kerosin. Kerosin itu minyak tanah ya. Jadi selain pengujian sifat umum minyak bumi, kemudian klasifikasi minyak bumi, ya, itu tipe B ini sudah melakukan analisa untuk fraksi kerosin saja ya. Nah, ya. Setahu kalian itu minyak bumi itu selain minyak tanah, ada apa lagi? Yang berasal dari crude oil ataupun minyak mentah. Coba sebutkan saja apa saja produk yang bisa dihasilkan dari minyak mentah yang kalian ketahui, coba. Sebelum kita lebih jauh lagi, coba. Yuk. Aspal, Pak. Aspal ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ya. Ya. Apa lagi? Aspal, oke. Kemudian apa lagi? Sebutkan saja yang kalian tahu ya, Bang. Produk dari minyak bumi itu apa? Solar, Pak. Solar, oke. Terus apa lagi? 2 ya. Aptur. Aptur, oke. Untuk bahan bakar minyak pesawat terbang. Bensin, oke. Kemudian apa lagi? Itu oli pelumas. Oli pelumas boleh ya, itu bisa dari ini ya, size produknya. Kemudian apa lagi? Ada satu lagi senyawa yang sering kita gunakan di rumah, apa namanya? Produknya apa? Itu minyak Kalau tanah. LPG. Nah, LPG ya, gas ya. Jadi gas itu merupakan produk dari minyak bumi juga ya. Dia fraksi teringan ya. Nah, jadi fraksi-fraksi itu berdasarkan dari banyaknya karbon. Nah, jadi mungkin kalian detik ini harus tahu ya bahwa penggolongan bahan bakar minyak mentah itu berdasarkan karbonnya, banyak karbonnya. Semakin banyak karbonnya, dia akan semakin heating value-nya, nilai bakarnya semakin kecil. Ya, semakin kecil ya. Tapi kalau dia semakin kecil atom karbonnya,
itu heating value-nya akan semakin besar. Ya. Contohnya gas ya, gas itu kan heating value-nya besar ya, tinggi ya, mudah terbakar ya, dibandingkan dengan minyak tanah ataupun juga long residue ya. Jadi di bawah minyak tanah itu ada long residue namanya ya, minyak yang tidak bisa memasuki track di cutting tadi, trouble point ya, itu namanya minyak long residue ya. Baru di bawahnya ada aspal lagi ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau ditanya fraksi ya harus sudah familiar ya kalau belajar minyak tanah ya, minyak bumi ini ya. Jadi fraksi-fraksi ya. Jadi fraksi apa misalkan pada fraksi bensin ya. Kemudian fraksi kerosin ya, kerosin itu minyak tanah ya. Ataupun fraksi aftur ya. Jadi golongan-golongan seperti itu ya. Nah, kemudian tipe C ya, tipe C ini itu analisis sedang ya. Nah, itu ada tambahan ya. Ada minyak solar ya, selain kerosin juga ada minyak solar pengujiannya. Kemudian tipe D. Nah, tipe D ini sedikit lengkap ya. Jadi ada tambahan dari analisa logamnya ya. Nah, apa saja yang dianalisis ya untuk produk maupun dari minyak bumi itu sendiri ya. Nah, yang pertama itu kita lakukan tes api gravity. Ya. Apa itu tes api? Itu api itu merupakan standar ya yang dikeluarkan oleh negara Amerika untuk minyak ya. Jadi singkatan dari American Petroleum Institute ya. Jadi standar ini menjadi acuan untuk menentukan dari gravity atau berat jenis dari suatu minyak bumi ya. Jadi api itu diukur dengan hidrometer yang dinyatakan dengan angka 0 sampai 100. Ya. Sedangkan berat jenis itu ditentukan oleh piknometer ya. Sudah pernah menggunakan piknometer? Ya, di lab kita ada piknometer ya. Bagaimana menentukan berat jenis atau densitas. Sudah pernah lihatnya? Belum? Kimia fisika belajar nggak? Belum, Pak. Piknometer, belajar nggak Belum, Pak. piknometer? Kimia fisika nggak belajar ya prakteknya? Piknometer. Kayaknya belum. Belum ya? Belum, Pak. Oke. Jadi piknometer itu alat yang digunakan untuk menentukan berat jenis ya. Nah, tujuan pemeriksaan dari api gravity dan berat jenis ini itu untuk mengetahui indikasi mutu kualitas minyak. Ya, semakin tinggi derajat apinya, maka makin rendah berat jenisnya ya. Jadi berbanding ya. Kalau apinya tinggi, berat jenisnya rendah ya. Maka minyak tersebut makin berharga karena banyak mengandung bensin. Ya. Semakin rendah api, maka mutu minyak makin rendah karena banyak mengandung lilin. Ya, jadi lilin itu bisa dari minyak bumi juga ya, senyawa lilinnya. Kemudian makin tinggi berat jenis minyak berarti minyak tersebut mempunyai kandungan panas atau heating value yang rendah. Makin tinggi berat jenis minyak, berarti minyak tersebut mempunyai kandungan panas atau heating value yang rendah. Ya. Jadi heating value itu merupakan bagaimana minyak itu ya mengeluarkan energi, ya, mengeluarkan panas. Panas itu kan dibutuhkan untuk apa? Untuk pembakaran, ya, untuk macam-macam ya. Jadi untuk proses, ya. Jadi pemanfaatnya atau nanti akan diketahui ya dari hasil dari analisa tadi. Ya. Kemudian tekanan uap, ya. Jadi tekanan uap ini itu harus dianalisis ya. Kenapa? Ya. Karena pemeriksaan rate vapor pressure untuk produk-produk yang mudah menguap tidak pekat seperti motor gasolin dan bensin alam, itu tekanan uap memberikan indikasi tekanan pada minyak yang akan mengembang dalam tempat tertutup, dan tekanan ini sangat bermanfaat untuk minyak yang mempunyai suhu rendah dan tidak dapat didestilasi pada tekanan atmosfer. Ya, jadi tekanan uap ini itu mempengaruhi ya, bagaimana pada saat diaplikasikan dengan mesin motor ya. Jadi minyak yang mempunyai suhu rendah dan tidak dapat didestilasi pada tekanan atmosfer. Ya. Jadi
tujuan dari tekanan uap ini itu memberikan indikasi tekanan pada minyak yang akan kita lakukan destilasi ya. Nah, manfaat dari pemeriksaan ini ya, pemeriksaan tekanan uap ini. Pertama, untuk keselamatan dalam transportasi minyak. Ya. Kemudian untuk menghindari penyumbatan uap pada sistem umpan gasolin. Kemudian untuk perencanaan tangki penyimpanan minyak. Kemudian untuk motor yang menggunakan penyalaan dengan busi. Ya. Jadi ini harus tahu tekanan uapnya berapa ya. Jadi tekanan uap ini tujuannya untuk itu tadi ya, selain untuk keselamatan, kemudian supaya transportasi dan minyak itu kan, karena minyak itu akan mengalir dulu uapnya, baru ini ya, baru fluidanya seperti itu ya, atau fluida gasnya dulu ya, untuk menghindari penyumbatan uap pada sistem umpan gasolin ya. Jadi kemudian untuk motor yang menggunakan penyalaan dengan busi. Jadi uapnya ya, begitu uapnya mengalir ya, nah busi itu kan akan mengeluarkan percikan api ya, sehingga terjadi pembakaran ya, seperti itu ya. Nah, kemudian destilasi ASTM. Apa itu ASTM? Nah, ASTM ini bukan standar dari Amerika ya. Jadi Amerika Society for Testing and Material ya. Nah, destilasi laboratorium dilakukan pada volume 100 ml minyak dengan kecepatan tetesan yang keluar 5 ml per menit. Suhu uap mula-mula menetes setelah mengembun ya. Jadi minyak ya itu dilakukan pengujian skala laboratorium ya. Itu diambil volumenya 100 ml, dilakukan destilasi ya. Kecepatan tetesan 5 ml per menit ya. Suhu uap mula-mula menetes setelah mengembun itu dinamakan IBP atau initial boiling point ya. Nah, suhu uap dicatat pada setiap 10 menit tetesan terkumpul. Maksimum suhu yang dicapai pada hasil destilasi 90% dicatat sebagai end point atau final boiling point. Jadi tujuannya untuk mengetahui berapa banyak atau berapa fraksi itu ya, berapa ya akhirnya ya. Jadi akhir dari proses destilasinya ya. Jadi kalau crude diumpankan ya, itu nanti kan berapa banyaknya fraksi misalkan bensin atau solar, itu kita harus tahu titik akhir dari titik didihnya ya. Jadi selesai ya, misalkan selesai fraksi minyak tanahnya atau fraksi solarnya atau fraksi bensinnya selesai dilakukan destilasi ya, atau dilakukan pemisahan ya. Pada saat uap pertama kali menetes ya, kemudian setelah maksimum suhu dicapai sampai destilasinya 90% ya. Nah, kemudian titik nyala flash point atau titik api fire point ya. Nah, mana yang lebih dulu ini, nyala atau api? Ada yang tahu? Mana yang terlebih dulu terjadi, titik nyala atau titik api? Halo? Ada yang tahu nggak? Dari analisa minyak bumi ini, titik nyala atau titik api yang lebih dulu terjadi? Titik api, Pak. Titik api. Jadi api dulu baru menyala itu. Oke ya, kita lihat dulu ya. Titik nyala adalah suhu di mana uap yang berada di atas minyak dapat menyala. Sementara akan meledak seketika kalau ada api. Ya. Nah, bisa enggak membedakannya? Menyala dia. Titik nyala itu suhu di mana uap yang berada di atas minyak dapat menyala. Pernah lihat proses fatamorgana? Fatamorgana, pernah? Fatamorgana tahu nggak? Fatamorgana ya. Kalau kita lihat di aspal, kita agak menunduk sedikit ya, terlihat ya garis lurus, itu akan melihat seperti ada yang ini ada seperti
seperti panas ya, tapi nggak ada bentuk dia ya, seperti apa namanya, seperti air gitu ya. Karena lihat nggak, aspal kalau panas-panas, kalau kita lihat dari permukaannya, dari aspal itu ya, dari jaraknya mungkin sekitar 5 cm, itu terlihat fatamorgana. Ya. Iya, Nggak tahu? kayak bensin Pak Nah, kalau lagi ngisi bensin. nah, seperti itu ya, kalau kita lihat bensin ya. Nah, itu namanya Iya. titik nyala. Tapi dia belum ada api ya. Makanya kalau ada api, ya, dia akan terjadi ledakan ya. Ya. Sebenarnya itu titik nyala itu ya hampir mendekati titik uap ya. Ini menyala. Tinggal kalau ada api ya, maka akan terjadi ledakan ya. Nah, makanya titik nyala itu sebenarnya uap yang berada di atas minyak. Jadi kalau minyak kita lihat ya, sama seperti aspal ya. Kita lihat ya. Nah, itu seperti uap ya. Nah, ya, atau seperti apa ya, ini seperti minyak lagi ya. Titik api adalah suhu di mana uap yang di atas minyak akan cepat terbakar ya, seluruhnya secara terus-menerus ya. Jadi kalau nyala itu tidak ada bentuknya ya. Ya enggak? Tapi kalau api itu ada ya, kalau api tahu semua ya. Ya, dia terbakar ya. Ya, terbakar seluruhnya secara terus-menerus ya. Nah, jadi yang terjadi terlebih dulu apa? Titik nyala, titik api. Titik nyala ya. Titik nyala. Titik nyala dulu baru Iya, ada titik apinya ya. Iya. Jadi menunjukkan indikasi jarak titik didih, boiling range ya, di mana di bawah suhu tersebut akan aman untuk dibawa tanpa adanya bahaya terhadap api. Ya. Alat yang dipakai untuk pemeriksaan titik nyala atau titik api itu open cup dan Penske Martin untuk minyak-minyak berat. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau kalian lihat di YouTube banyak itu ya, bagaimana menentukan titik nyala dan titik api dari suatu senyawa atau dari fraksi minyak ya. Boleh kalian lihat ya. Nah, kemudian color ya atau warna. Jadi minyak bumi itu kalau crude oil warnanya hitam ya. Ya, hitam mengkilat-mengkilat seperti itu ya. Sudah pernah belum melihat minyak bumi? Atau crude oil? Hitam kehijau-hijauan ada ya. Ada hitam mengkilat seperti itu ya. Sama seperti warna aspal itu ya, tapi dia lebih mengkilat-kilat ya. Karena lihat kalau di TV itu ada ya, tuh lihat saja bisa dicari di internet ya. Bagaimana bentuk dari minyak bumi ya. Nah ya, kemudian produk-produk penyulingan yang berwarna menunjukkan indikasi ya, terjadi peruraian termis ya. Masuknya material yang berwarna gelap seperti tir ya. Jadi sebenarnya seperti bensin warnanya apa? Kuning ya. Kuning kan? Solar warnanya agak hitam-hitaman ya. Nah, itu bisa menandakan atau melihat dari karakteristik dari minyak itu. Ya. Jadi misalkan apa namanya pertalite ya, pertalite atau ini ya, itu kelihatan minyak ya. Nah, perubahan warna oleh peruraian ya, disebabkan karena suhu terlalu tinggi. Perubahan warna karena masuknya material disebabkan karena mengubah material itu ke dalam peralatan yang kapasitasnya telah maksimum. Nah, peralatan untuk pemeriksaan warna itu gasolin dan minyak bakar itu menggunakan Seibol chromometer ya. Jadi warna itu bukan dari uji organoleptik ya atau berdasarkan penglihatan ya, tetapi digunakan alat namanya Seibol chromometer ya. Kemudian untuk minyak pelumas atau minyak-minyak silinder dan petroplatum itu menggunakan union calorimeter ya. Jadi secara visual ya, kalau kita lihat kasat mata menggunakan mata itu bisa kita lihat warna dari minyak itu ya. Nah, misalkan kuning untuk motor gasolin ya. Kemudian merah untuk premium ya. Ini gasolin, ini bensin ya. Merah ini premium ya atau pertamax ya. Hijau untuk avgas, biru untuk bensin, jernih untuk premix. Ya. Kemudian viskositas.
Viskositas. Viskositas itu berhubungan dengan viskositas kekentalan ya. Benar ya? Jadi viskositas dicatat adalah lama waktu pengaliran minyak dalam wadah dengan volume tertentu melalui lubang orifis ya tertentu pada suhu tertentu. Angka viskositas dipakai sebagai dasar untuk menentukan angka indeks viskositas. Ya. Kemudian titik kabut, ya. Titik kabut, plot point, dan titik tuang. Ya. Nah, apa yang titik kabut dan titik tuang? Ya. Titik kabut itu atau titik tuang itu untuk memperkirakan jumlah lilin yang terdapat di dalam minyak. Nah, lilin ini ya, semua minyak akan membeku jika didinginkan pada suhu yang cukup rendah. Ya. Jadi kalau seperti Aptur ya, Aptur itu kan berdasarkan tekanan ya. Jadi dia bekerja kalau ada lilinnya dia akan terjadi penggumpalan ya dalam minyak itu ya. Makanya untuk crude oil ataupun minyak mentah ya yang banyak mengandung lilin itu tidak cocok untuk bahan bakar Aptur ya. Karena apa tadi dia kalau di atas itu kan cenderung tekanan tinggi ya akan membekukan Aptur itu sendiri ya kalau ada minyak ada lilinnya kandung lilinnya ya sehingga akan mempengaruhi dari kinerja dari mesin pesawat ya. Nah, titik kabut adalah suhu di mana terjadi asap yang tenang atau kabut pada dasar tabung reaksi ya. Ketika minyak diperiksa didinginkan tanpa pengadukan. Kemudian titik tuang itu suhu di mana minyak tidak dapat bergoyang karena membeku selama 5 detik. Ya. Jadi suhu di mana minyak tidak dapat bergoyang ya. Minyak aja bisa bergoyang ya. Karena membeku selama 5 detik ketika dimiringkan atau dituang. Setelah melalui pendinginan selama pada setiap interval 5 derajat Fahrenheit. Ya. Nah, pemeriksaan titik tuang dilakukan dengan metode sama, menggunakan metode titik kabut ya. Ini metode-metode saja ya. Nah, kemudian yang ketujuh itu sifat analisanya itu menggunakan angka oktan ya. Angka oktan ini itu menyatakan itu banyaknya angka ketukan ya. Ketukan itu terhadap nilai bakar nanti ya. Nilai bakar terhadap performa dari mesin nanti. Jadi kalau angka oktannya rendah, itu pembakarannya akan cenderung kurang bagus ya. Nah ini ya, ini angka oktan terdiri angka oktan lebih besar dari 100, itu performa yang bagus ya. Kemudian kalau angka oktan di bawah 100 itu kurang baik ya. Nah kemudian uji belerang ya, analisa belerang ya. Jadi ini untuk mengetahui seberapa banyak belerang yang ada di minyak ya. Nah, ini metodenya saja ya, STM D90 ya. Ini standar yang dikeluarkan untuk menganalisa dari uji belerang ini ya. Nah, kemudian uji sulfur ya sama ya. Uji belerang ini uji belerang sulfur ini sama aja. STM D90. Oh, sama aja ya. Nah, kemudian nilai kalor atau heating value ya. Jadi nilai kalor ini jumlah panas yang dilepaskan selama pembakaran jumlah tertentu. Jadi kalau kita lakukan pembakaran, ya, baik itu cairan ataupun gas, itu sangat mempengaruhi ya, atau karakteristiknya ya. Itu penentuan dari kalorimeter atau nilai kalori itu menggunakan bom kalori ya, atau heating value ya. Jadi bisa dilakukan menggunakan alat ukur kalorimeter. Nah, ditinjau dari air yang merupakan salah satu produk proses pembakaran nilai kalori bahan bakar, itu dapat dibedakan menjadi beberapa ini ya, dua ya. Nilai kalori atas atau nilai kalori bawah ya. Nilai kalori atas ini jika nilai produk pembakaran dalam fase cairan jenuh ya. Jika nilai H2O-nya produk pembakaran dalam fase gas, itu nilai kalorinya bawah ya. Selisih antara nilai kalori atas dan nilai kalori bawah itu merupakan panas laten penguapan total massa air. Kemudian titik anilin ya, anilin point ya. Ini titik anilin dari minyak didefinisikan sebagai suhu minimum dan di mana sama volume anilinnya.
Ya, bisa dibaca ini ya. Kemudian analisa angka oktan ya. Tadi sudah angka oktan ya. Setan atau oktan tadi? Angka oktan ya, karakteristik oktan. Ini angka oktan. Nah, tadi karakteristiknya ya. Ini angka oktan ya. Angka oktan adalah angka indikator pada bahan bakar hidrokarbon, jadi bensin, yang menunjukkan kemudahan bahan bakar untuk menyala. Ya. Jadi semakin besar angka oktannya, itu semakin baik ya, karena angka oktan ini angka yang menunjukkan tingkat ketukan yang ditimbulkan bensin terhadap mesin saat terjadi pembakaran. Ya. Nah, ya. Kalau bensin itu namanya angka oktan, tapi kalau solar itu namanya angka setan. Ya. Setan. Ya. Jadi angka oktan untuk bensin, sedangkan angka setan itu untuk solar ya. Jadi angka setan itu adalah ukuran yang menunjukkan kualitas dari bahan bakar solar ya atau diesel ya. Mana dalam mesin diesel itu angka bahan bakar setan yang lebih tinggi akan memiliki periode pengapian lebih pendek daripada bahan bakar setan menilai rendah. Artinya, semakin tinggi angka setan akan lebih mudah bagi bahan bakar itu untuk terbakar dalam kompresi ya. Jadi bahan bakar yang mulai terbakar maka akan mengurangi ketukan dari mesin diesel ya. Kemudian titik asap atau smoke point ya. Nah ya, jadi mana yang lebih duluan? Titik nyala, titik api, titik asap. Titik nyala sama titik asap duluan mana? Titik nyala atau titik asap? Atau titik api? Nyala. Titik nyala. Antara asap dan api apa duluan? Api. Api. Biasanya kalau ada asap ada api ya. Ada api tidak ada asap. Artinya apa? Pernah nggak lihat nggak? Ada asap tidak ada api. Tapi kalau tidak ada api tidak ada asap. Atau ada api ada asap. Mana yang lebih dulu? Asap itu menyatakan apa ya asap itu? Biasanya asap itu menyatakan adanya kandungan air ya. Jadi pernah nggak bakar jerami atau bakar rumput yang belum kering? Tentunya belum ada api, dia ada asap saja kan? Asap, Iya, ya. Pak, nggak ada api. Nah itu karena apa? Karena ada kandungan air ya. Airnya itu harus Basah. jadi airnya dikeluarkan terlebih dahulu panasnya. Jadi panas yang disebabkan dia akan memanaskan uap air ya. Nah uap airnya itu akan berupa asap nanti. Nah setelah uap airnya hilang, baru dia akan ada titik nyala dan titik apinya. Ya, seperti itu ya. Ini silakan dibaca ya. Kemudian korosi lempengan tembaga ya. Jadi sifat korosifnya ya ini berhubungan dengan adanya senyawa impuritis tadi ya. Jadi kalau sempat belerang atau NCO2-nya ya, itu sempat lolos ya, itu akan mempengaruhi ya atau mempengaruhi dari mesin-mesin ya, baik mesin pesawat, mesin mobil, mesin motor ya. Maka dilakukan uji lempeng tembaga ini ya. Nah, kemudian sisa karbon. Ada dua macam cara uji sisa karbon. Ya, uji sisa karbon ini ada Conradson dan uji sisa karbon Ramsbottom. Ini semuanya menggunakan ASTM ya. Jadi American Standard Material tadi ya. Nah, sisa karbon Conradson adalah sisa karbon yang tertinggal setelah produk minyak bumi dikenakan pada produk minyak bumi. Sisa karbon yang tertinggal setelah produk minyak bumi dikenalkan pirolisis, yaitu pemanasan tanpa berkontak dengan udara. Ya. Jadi karbon yang tersisa ya, itu dilakukan pemanasan ya, tanpa adanya udara di dalamnya. Ya. Nah, uji ini umumnya dikenakan pada produk minyak bumi yang relatif kurang volatil. Ya, volatil apa maksudnya? Yang kurang apa? Kurang volatil, kurang apa? Ada yang tahu? Kurang volatil? Istilah volatil?
Dena, tahu nggak maksud dari kurang volatil? Ada yang tahu nggak? Apa itu maksudnya minyak bumi yang relatif kurang volatil? Yang sebagiannya akan turun pada destilasi tekanan atmosferik. Ada yang tahu? Kurang volatil yang sebagian kan. Apa maksud kurang volatil? Istilah-istilah ini pirolisis ya. Volatil itu sebenarnya istilah-istilah dalam bidang teknik kimia. Harus tahu ya. Ada yang tahu maksudnya? Jadi volatil itu merupakan sifat ya. Sifat dari suatu senyawa ya. Jadi baik itu umumnya untuk cairan ya. Volatil itu menyatakan zat yang mudah menguap. Ya. Paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Jadi minyak bumi itu ada juga yang kurang volatil kan? Rata-rata kan volatil ya. Tahu dari mana dia volatil? Ya, kalau bensin itu kita antara bensin sama minyak tanah mana yang lebih volatil? Kalau kita mau diuji ya, kita hamparkan di atmosfer ya, atau di udara terbuka, ya kita ini kan ya berapa mili, 1 mili misalkan atau 10 mili bensin sama 10 mili minyak tanah, mana yang lebih mudah menguap? Jadi kalau yang mudah menguap atau lebih cepat menguap itu yang volatil ya. Tapi yang tidak cepat menguap itu kurang volatil. Paham maksudnya? Paham ya? Paham, Nah, Pak. antara bensin sama minyak tanah tadi, bensin yang lebih volatil ya dibandingkan minyak tanah ya. Nah, ya, itulah 16 sifat atau 16 analisa dari minyak bumi baik yang diproduksi maupun yang baru diambil dari alam. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang tanya enggak yang tentang analisa minyak bumi? Ya, jadi sudah tahu sumbernya, kemudian sudah tahu komposisinya, kemudian sudah tahu cara menganalisanya ya. Nah, kalau sudah tahu semua itu, kita akan masuk nanti produk minyak bumi itu apa yang kita pelajari ya. Produk minyak bumi dan cara pengolahannya ya. Oke, ada pertanyaan atau tidak untuk materi kita hari ini? Tiara, Emilia, Cica, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, kalau belum ada, saya minta silakan dibuka ininya. Saya mau screenshot pertemuan kita hari ini. Boleh dibuka. Puasa semua? Alhamdulillah puasa, Alhamdulillah, Pak. ya. Puasa, Pak. Alhamdulillah ya. Semoga sampai ini ya, sampai akhir puasa kita bisa menjalankannya. Oke, Cicanya mana Cica? Cica, baik belakang ya. Cica, bisa aktifkan ini enggak? Cica, On kamera, Ca. Cica bisa aktifkan kameranya? Kayaknya enggak dengar Cica ya. Atau tidur Cica? Dalam puasa ini anak memang tidurnya. Oke, nggak apa-apa ya. Kita mulai saja. Kalau Cica enggak ini, mungkin dia kedengaran ya. Emilia, Cica. Ada satu lagi. Danita, Putri, Dena, Emilia, Tiara, Tira Cicanya Farida. keluar. Oh, keluar Cica dari Tira. Sinyalnya, Pak. Oh, sinyalnya kayaknya nggak apa-apa lah ya. Oke. Oke ya. Kita mulai saja ya. 1, 2, 3.
Sebentar, satu lagi ya. Saya lupa, satu lagi. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih ya. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kalau memang masih ada pertanyaan, silakan nanti di WA grup saja. Kalau ada yang mau tanyakan lagi ya. Saya rasa cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berpuasa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.